Assalamualaikum, saya Zakir Abani. Di sini kami ingin membahas SDGs. SDGs yaitu Sustainable Development Goals. Dan kita kali ini akan membahas poin 16. Nah, poin 16 itu berisi tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Sustainable Development Goals, atau sering disebut SDGs, adalah serangkaian tujuan pembangunan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015. Tujuan dari SDGs adalah menciptakan dunia yang lebih baik dengan mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan banyak lagi. Seperti yang sudah dikatakan pada pembukaan tadi, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada SDGs poin ke-16 yang berisi tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang masalah ini, mari kita lihat opini-opini masyarakat Indonesia tentang SDGs poin ke-16 ini. Sebelumnya boleh kenalan Kak? Perkenalkan, aku Aswangga dari Teknik Elektro. Di siapa namanya? Nama saya Busnardi, Sekretariat area PMI Selatan. Sebelumnya Kakak ini tahu nggak sih SDGs itu apa? Belum, Oh belum tahu. Sebelumnya Bapak tahu nggak sih SDGs? nggak tahu, baru tahu. Jadi SDGs itu ada 17. Nah, kita di sini SDGs yang 16. Nah, SDGs 11 itu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. SDGs itu kayak Sustainable Development Goals. Itu kayak tujuan untuk beberapa tahun ke depan gitu Pak. Di sini kita mau fokusnya ke poin ke-16. Jadi tentang poin 16 itu tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Menurut kakak nih, apa sih perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh? Itu gimana kita itu hidup tentram dan tidak takut. Kalau keadilan itu semua itu setara. Kalau yang itu aku kurang tahu. Nah, menurut bapak nih, Indonesia tuh udah mencapai perdamaian atau keadilan? Belum sih kayaknya, masih ya banyak lah yang nggak adilnya gitu. Jadi belum mencapai keadilan yang kayak gitulah gitu. Masih banyak diskriminasi kayak gitulah. Ya, masih banyak. Nah, Jadi menurut Kakak nih, kalau di Indonesia ya, itu perdamaian itu apa sih yang udah dicapai aja? Dan kayak kalau udah dicapai itu kayak bukti-buktinya apa sih yang Kakak tahu? Kalau perdamaian sih masih belum. Soalnya masih ada, misal kayak di Papua itu masih kayak perang. Ya masih ada. Itu masih ada perlawanan lah. Terus kayak misal ada main bola, kadang tawuran antar Ya, supporter, terus tawuran antar pelajar, masih banyak lagi. Kalau kelembagaan yang tangguh tuh menurut Bapak gimana? Bapak tahu nggak kelembagaan yang tangguh di Indonesia? kalau itu iya kurang tahu sih. Terus kelembagaan yang tangguh tuh menurut kakak gimana? Di Indonesia ini. Kakak juga apa yang setahu gitu tentang kelembagaan yang tangguh gitu? Iya. Nggak tahu sih. Gimana sih kayak mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh itu di Indonesia gitu? Ya kalau misalnya sih ya jangan beda-bedain lah. Mau kalangan bawah, kalangan atas ya adil gitu. Mau dari bentukan apapun jangan misalnya kita ada kasus misalnya ada kena masalah misalnya kita lapor ke polisi. Nah tentunya kan biasanya polisi itu suka ya gitulah nggak adil gitu ya. Semuanya masih ada oknum-oknumnya ya. Nah itu jadi kalau mencapai keadilan itu ya memang masih kalau di Indonesia ya masih belum gitu. Oke, kalau gitu cara mewujudkan ketiga hal tersebut sih menurut Kakak gimana sih? Kalau cara apa lagi? Kayak solusi. Ya, Solusinya perkuat undang-undang, perkuat aturan. Nah, udah itu aja.
Untuk terakhir Pak, ada pesan-pesan dari lembaga Indonesia? Ada pesan-pesan lah gitu buat keadilan, perdamaian sama lembaga-lembaga yang kuat di Indonesia ini. Ya berharap sih ya bisa berlaku adil, terus bersih ya dari pungli, atau kan tahulah kasus korupsi kita tuh ini, Ya. makanya berharap lembaga-lembaga itu biar buat itu ya bersih, terus adil juga dalam menyelesaikan masalah, ya makanya nggak pandang bulu sih gitu. Pesan yang bisa kakak pengen sampaikan ke lembaga-lembaga di Indonesia gitu, masyarakat. Kalau pesan, kita semua di mata hukum itu sama, jadi nggak ada kalau misal orang jabatan tinggi hukumannya lebih ringan. Terima kasih banyak Bapak. Makasih ya, Ya, Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih, maaf banget mengganggu waktunya ya Kak ya. Dari wawancara tadi, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, program SDGs atau Sustainable Development Goals ini belum diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi kembali mengenai program SDGs ini. Lalu berdasarkan riset yang kami lakukan, masyarakat Indonesia berpendapat bahwa Indonesia sendiri belum mencapai SDGs poin ke-16 ini. Masyarakat berpendapat bahwa perdamaian dan keadilan di Indonesia belum terwujud dan seharusnya dapat ditingkatkan. Terus, apa aja hal yang kita dapat lakukan untuk meraih SDGs 16 di Indonesia ini? Beberapa hal, yang pertama adalah dengan meningkatkan akses dan keadilan dalam sistem peradilan. Sistem peradilan seharusnya tidak memandang status sosial atau ekonomi. Dengan itu, akan tercipta sistem keadilan yang benar-benar adil. Yang kedua adalah dengan membangun kepercayaan dan transparansi dalam lembaga pemerintahan untuk menciptakan perdamaian dan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Penting untuk mengedepankan transparansi dalam menjalankan suatu lembaga. Terakhir adalah dengan kolaborasi antar sektor. Sebenarnya hal ini diperlukan untuk mewujudkan SDGs secara umum. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bekerja untuk mewujudkan satu tujuan yang sama. Ketiga hal tadi hanyalah sedikit contoh dari banyak cara yang dapat dilakukan demi kita mewujudkan SDGs poin 16 dan secara umum. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa mengajak teman-teman mahasiswa lain dan masyarakat umum untuk bersama-sama bersatu demi mewujudkan Indonesia yang damai, adil, dan berlembaga yang tangguh. Itu saja penyampaian dari kami. Thanks for your attention and thanks for watching.